Perkenalkan, nama saya Srinanta Busmayang dari kelas AB3M. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan promosi produk UMKM ataupun UKM. Nah, produk yang akan saya promosikan berasal dari UKM. Hal ini untuk memenuhi T1 Komunikasi Bisnis. Sebelum kita masuk ke dalam produk yang akan saya promosikan, kita terlebih dahulu harus mengerti dahulu definisi dari UKM. UKM ataupun usaha kecil menengah adalah jenis bisnis yang dikerjakan oleh perorangan jika itu dalam usaha kecil dan oleh badan usaha jika itu dalam usaha yang menengah yang omsetnya berkisar antara 50 juta sampai dengan 200 juta rupiah. Mayoritas pekerja bisnis ini adalah pebisnis rumahan yang mengerjakan pekerjaannya dari rumah. Dan jika kita lihat dari segi kepegawaian, usaha ini hanya butuh 1 sampai dengan 5 orang pegawai saja untuk mengelola usahanya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam produk yang akan saya promosikan. Bisa kita lihat di slide, produk tersebut adalah putu bambu. Siapa sih yang tidak kenal dengan putu bambu? Putu bambu ataupun kue putu adalah cemilan tradisional Indonesia yang di dalamnya terdapat gula merah dan dibalut oleh balutan taburan kelapa. Nah, kue ini dikukus dalam tabung bambu sehingga disebut dengan putu bambu. Jika kita mendengar bunyi tut yang panjang, itu pertanda bahwa penjual kue putu bambu sedang menjajakan jualannya. Nah, produk yang akan saya promosikan yakni putu bambu milik Pak Wahyu. Putu bambu ini cukup laris di Tiga Binanga dan kini sudah memiliki 2 orang pegawai. Putu bambu ini sudah berdiri sejak tahun 2019. Tepatnya berlokasi di depan Puskesmas Tiga Binanga. Pada awalnya beliau mencari ide untuk dapat memenuhi kehidupan sehari-hari keluarga beliau, sehingga terpikir untuk membuka usaha putu bambu yang merupakan jajanan legendaris Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tiga Binanga sendiri belum ada usaha seperti milik Pak Wahyu. Setelah itu beliau pun belajar membuatnya kepada keluarga ataupun kerabatnya yang pandai membuat putu bambu. Sehingga setelah dipraktekkan berkali-kali dan dianggap sudah layak dikonsumsi publik, beliau pun mempromosikannya ke kampung-kampung, sehingga sekarang sudah dapat menyewa tempat agar pelanggan dapat dengan mudah menjangkaunya. Bahan-bahan yang digunakan Pak Wahyu untuk membuat kue putunya yaitu yang pertama ada tepung terigu, gula merah, air, daun pandan, dan parutan kelapa. Proses pembuatannya yaitu yang pertama, rebus daun pandan untuk menghasilkan air pandan. Yang kedua, masukkan tepung ke dalam wadah. Setelah itu, tuang air pandan sedikit demi sedikit sembari diaduk dengan merata. Yang ketiga, ayak adonan dengan saringan kasar sehingga menghasilkan adonan halus. Setelah itu, masukkan adonan ke dalam cetakan. Lubangi adonan dan masukkan gula merah. Setelah itu, jangan lupa untuk ditutup. Kukus dalam posisi berdiri kurang lebih 10 menit. Setelah matang, angkat adonan dari cetakan dan taburi dengan taburan kelapa. Nah, bisa kita lihat di slide, kue putu milik Pak Wahyu memiliki rasa yang sangat manis dan gurih, apalagi jika dimakan saat masih hangat bersama dengan keluarga ataupun teman dekat. Tekstur dari kue putu yang lembut dan gula merah yang lumer menciptakan perpaduan yang sempurna di dalam lidah. Taburan kelapa yang diberikan pun sangat berlimpah dan sama sekali tidak pelit. Selain itu, tekstur dari taburan kelapanya pun sangat halus dan juga manis. Sehingga secara keseluruhan, rasa manis dan gurihnya bukan saja dari kue putu ataupun gula merahnya, tetapi juga dari taburan kelapanya. Kue putu milik Pak Wahyu sangat laris di Tiga Binanga. Bahkan untuk membelinya pun banyak orang yang harus mengantri. Nah, lokasi tempat jualan Pak Wahyu pun sangat strategis, yaitu tepatnya di depan Puskesmas Tiga Binanga. Dan jika saat ke Tiga Binanga, kita akan dengan mudah untuk menemui tempatnya. Nah, usaha ini buka pada saat matahari mau tenggelam, yaitu kira-kira pukul 16 WIB sampai dengan 22 WIB. Harga yang ditawarkan pun sangat ekonomis ataupun terjangkau oleh kantong, yaitu kira-kira 2.000 per biji. Jadi, demikian presentasi promosi saya mengenai produk UMKM ataupun UKM. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.